Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sungguh tidak pernah kita bayangkan semakin banyak subscriber, semakin banyak yang menonton video-video sholat tahajud kami ini. Dan alhamdulillah ternyata channel motivator tahajud ini satu-satunya channel yang khusus berisi video-video ilmu tentang sholat tahajud. Kami benar-benar tidak mengira tidak menyangka bahwa perjuangan kami ini melalui Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, ternyata tidak pernah terbayangkan bahwa kami ini menjadi motivator sholat tahajud. Dalam arti channel kami ini berisi video-video tentang ilmu sholat tahajud yang satu-satunya, ya ini yang tidak pernah kami bayangkan bahwa kami bisa menjadi pelopor, menjadi inovator, menjadi pejuang untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang sholat tahajud. Dan yang paling penting, visi dari Hakatindo itu adalah memotivasi setiap warga muslim di seluruh dunia untuk mari mengerjakan perintah Allah sholat tahajud ini. Dan tentu para netizen tidak menyangka juga bahwa YouTube ini tidak hanya ditonton oleh orang-orang Indonesia atau hanya sekitar Indonesia saja atau Pulau Jawa saja, ya kan. Ternyata jangkauannya begitu sangat luasnya gitu. Jadi insya Allah dengan niat baik untuk berdakwah di bidang spesialisasi sholat tahajud ini, kita bisa terus hadir di hadapan para netizen, para saudara-saudara kita yang muslim dimanapun berada. Ini luar biasa, dimanapun berada. Jadi zaman sekarang ini sungguh sangat canggih ya. Kita bisa menyampaikan suatu ilmu tahajud ini kemudian bisa ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia ini. Ya terutama Indonesia lah, kita dari Indonesia itu. Dan alhamdulillah setiap hari ada saja netizen yang menonton video-video tahajud kami, yang bahkan yang sejak video pertama kali ditayangkan itu masih ada yang menonton itu, masih ada yang mencari-cari ini betul-betul kita bersyukur kepada Allah bahwa niat baik kita untuk menghidup-hidupkan sholat tahajud ini insya Allah mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan dukungan terus dari para penonton. Baiklah saudara-saudaraku, sebagaimana biasanya sebelum pelajaran tentang ilmu sholat tahajud ini kita mulai, tema kita hari ini adalah dalam satu hari satu malam
tanpa kita mendirikan sholat tahajud, sholat kita masih kurang di hadapan Allah. Nah ini saya pikir merupakan topik yang menantang ya, topik yang mendorong orang untuk pengen tahu kenapa kok bisa begitu gitu ya kan. Baiklah saudara-saudaraku, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sesama muslim dimanapun berada, kita sebagai orang Islam itu harus punya tekad, harus punya semangat untuk secara pelan-pelan, secara bertahap bisa memahami makna surat Al-Fatihah ini. Karena sesungguhnya surat Al-Fatihah ini adalah rahasianya. Kita akan bisa memahami seluruh isinya Al-Quran. Rahasianya kita untuk bisa menjadi orang Islam yang benar-benar Islam. Orang Islam yang benar-benar baik. Rahasianya untuk bisa sholat kita diterima oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kita mengerjakan sholat, maka surat Al-Fatihah ini wajib dibaca. Nah, kalau kita sudah memahami keseluruhan dari surat Al-Fatihah ini, 7 ayat yang diulang-ulang, maka kita akan mudah sekali memahami isinya Al-Quran. Tidak mungkin kita keliru memahami isinya ayat-ayat di dalam Al-Quran kalau kita sudah paham tentang surat Al-Fatihah itu. Jadi secara pelan-pelan ya, secara bertahap kita akan juga menyampaikan itu. Dan ada yang menyampaikan kepada saya, pelajaran tentang sholat tahajud itu memang harus dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah itu ternyata apa yang kita kerjakan itu ternyata benar, Pak. Ada yang membenarkan ini. Wah, bagus sekali itu, sebelum pelajaran dimulai dibacakan surat Al-Fatihah dulu. Nah kemudian tentu kita tidak lupa kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Jadi semakin diteliti oleh orang-orang siapa itu Nabi Muhammad, semakin terbukti, semakin banyak yang semakin yakin lagi. Wah, benar itu Nabi Muhammad manusia yang terbaik yang harus dicontoh oleh para pengikutnya. Baiklah, kita bacakan sholawat wa barik sebagaimana biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah saudara-saudaraku semua, terima kasih masih terus mengikuti channel Motivator Tahajud ini. Jadi Motivator Tahajud itu memotivasi umat Islam untuk mengerjakan sholat tahajud.
tapi tidak mengajari bagaimana cara mengerjakan salat tahajudnya. Mungkin itu pada lain waktu atau lain kesempatan. Nah, kemudian yang perlu kita catat bahwa ternyata orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari itu ternyata adalah orang yang benar-benar Islam. Saya membaca di buku-buku tentang sholat tahajud itu, saya semakin termotivasi bahwa wah, kalau kita mau benar-benar menjadi orang Islam yang sebenarnya, itu ditandai dengan bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah itu. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan satu pertanyaan ya. Seandainya Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia di dunia ini, tentu kita tidak akan mengetahui adanya ajaran atau adanya pelajaran tentang sholat tahajud ini. Seandainya, sekali lagi ya, seandainya Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW dan untuk seluruh umat manusia di dunia ini, maka manusia-manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak tahu adanya pelajaran tentang sholat tahajud ini. Nah itulah pentingnya kita mengerti bahwa agama Islam itu ada kitab sucinya gitu, yaitu kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, kitab suci Al-Quran itu isinya adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa ayat ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad gitu. Ya mohon maaf, menurut pendapat kami, Nabi Muhammad itu dijadikan contoh di dalam Al-Quran bagaimana berperilaku, bagaimana beliau hidup sewaktu hidup di dunia ini. Nah itu, jadi tidak benar bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi semua ayat Al-Quran sesungguhnya untuk semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Nah kemudian karena sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang mahal sekali dari Allah, maka kita tentu mempunyai semangat ya, mempunyai keinginan ya. Kita harus mempunyai keinginan untuk mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita pernah menyampaikan bahwa sholat tahajud itu merupakan ajaran yang utama di dalam agama Islam. Mengapa disebut ajaran yang utama? Karena sholat tahajud itu merupakan ibadah yang sangat spesial, sangat khusus dan sangat istimewa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang
memberikan informasi tentang sholat tahajud tersebut. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain yang juga disebutkan di dalam Al-Quran ya, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat. Tapi khusus untuk sholat tahajud ini luar biasa, banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti suatu saat akan kita bahas satu persatu, karena ayat-ayat Al-Quran itu akan semakin memotivasi kita untuk mau mempelajari, mau mengerjakan sholat tahajud itu. Kemudian ada pesan yang luar biasa dari seorang ustadz yang sangat terkenal ya. Beliau itu berpesan, tidak cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Saya betul-betul terperangah mendengar nasihat beliau itu. Karena sholat tahajud ini kan masih belum ditekuni oleh sebagian besar umat Islam. Nah, seorang ustadz yang sangat terkenal tersebut kemudian menyampaikan, tidak cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Banyak orang yang saya temui, saya tanyakan, mereka mengatakan ini sudah cukup itu sholat 5 waktu katanya. Loh, saya kaget itu kan, kok masih banyak nih yang berpendapat begitu ya. Nah, ternyata ada hadis Nabi yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu berpesannya, sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu itu sholat tahajud. Luar biasa ini hadisnya ini. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau kita sebagai orang Islam sudah mampu mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik, nah kita harus naik kelas, ya kan? Naik kelas, meningkat, juga bisa mengerjakan sholat tahajud itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu. Itu artinya apa? Ya setelah kita berhasil mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan baik, ya kita naik kelas. Kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu yang mendorong kita semakin semangat ya untuk tidak hanya menjadi orang biasa gitu. Nah, mengapa? Karena sholat tahajud itu sekali lagi ya disebut di dalam Al-Quran itu sebagai sholat kemuliaan. Sholat kemuliaan itu apa artinya? Itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Sholat untuk mencapai kedudukan yang mulia. Untuk mencapai kedudukan yang mulia atau untuk mencapai kedudukan yang terpuji sewaktu kita hidup di dunia ini. Nah, itu tidak ada jalan lain. Kita harus mengerjakan amal perbuatan sholat tahajud itu. Jadi sebagai ilustrasi itu begini ilustrasinya. Kalau kita menginginkan
bisa memetik buah durian, terus kita menanamnya pohon pepaya. Nah itu meskipun pohon pepaya itu kita bacain doa tiap hari ya, itu tidak mungkin tiba-tiba Allah mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena sudah ketentuan Allah bahwa pohon pepaya itu ya buahnya pepaya. Nah pohon durian itu buahnya pasti durian, ya kan? Nah terus satu lagi yang kita harus belajar kepada tumbuh-tumbuhan itu, kepada pohon-pohon itu, kita itu maunya apa? Kita pengen punya buah nanas, ya kita menanam pohon nanas, ya kan? Kita pengen memetik buah sawo misalnya, atau buah nangka ya. Kebetulan saya lagi menanam pohon nangka ini, ya sudah tumbuh cukup besar, sudah latihan berbuah ini. Ya buahnya ya buah nangka itu. Nggak mungkin saya doakan tiap malam, ya Allah jadikan pohon nangka saya berbuah durian tuh. Itu pasti nggak mungkin, itu ya, ketentuan Allah itu. Nah terus yang paling penting dari kita belajar kepada pohon. Jadi pohon-pohon itu ternyata memberi pelajaran kepada kita. Ya maksudnya gini loh, kita nggak mungkin kan kalau menanam pohon pepaya itu sampai berbuah. Itu misalnya taruh kata perlu waktu 1 tahun ya. Nah kita nanam pohon pepaya dari bijinya. Dan kalau kita menanam pohon durian tadi, dari bijinya kita tanam itu ternyata baru berbuah itu minimal 5 tahun baru berbuah pohon durian itu. Tapi kalau pohon pepaya 1 tahun sudah berbuah. Nah tapi jangan ditanya berapa harga pepaya dibandingkan berapa harga durian. Harga durian montong di suatu supermarket itu, saya kaget itu. Satu buah durian segini 1.500.000 loh, Masya Allah. Nah terus kalau pepaya kan sekilo paling 10.000 ya. Satu pepaya itu paling 5 kilo ya 50.000 lah. Nah, banding kan jauh sekali perbandingannya. Nah itu artinya apa itu? Artinya kita mengerjakan sholat tahajud itu ibaratnya seperti kita menanam pohon durian tadi. Ya nggak mungkin lah kita sholat tahajud baru berapa lama kok pengen memetik hasilnya gitu ya kan. Itu. Tapi yang pasti ada kepastian dari Allah bahwa kalau kamu tahajud setiap malam terus menerus itu, apa yang kamu cita-citakan itu akan saya berikan. Bahkan apa yang tidak pernah kita minta kepada Allah itu akan dikasihkan oleh Allah. Nah itu yang luar biasa dari sholat tahajud. Nanti ada ayat-ayatnya yang perlu kita bacakan ya, bagaimana tentang hal yang saya sampaikan. Jadi yang kita sampaikan ini ada dalil-dalilnya. Nah, cuma kita menyajikan matangnya saja lah, pokoknya matangnya beginilah. Nah, penonton kalau ada yang penasaran boleh dilihat Al-Qur'annya. Nah jadi agama Islam itu jangan lupa ya, sambil menonton subscribe lo ya. Jadi sebagai
Kalau netizen itu mensubscribe channel motivator tahajud itu artinya ikut berdakwah dalam jalan dakwah tentang sholat tahajud ini. Ya, dan kalau para netizen, para penonton video ini udah ikut berdakwah, itu hadiahnya dari Allah sangat besar sekali loh, yang pasti tidak pernah diduga-duga itu. Karena Allah itu memerintahkan setiap hambanya itu untuk berdakwah sebetulnya. Pasti rekan-rekan pernah mendengar itu ada kalimat, sampaikanlah meskipun cuma satu ayat itu. Nah, itu luar biasa itu. Jadi berdakwah itu luar biasa. Nah, kemudian yang perlu kita catat lagi, ini ada nasihat seorang ustadz, seorang ulama besar ini. Beliau memberi nasihat, kejarlah segala sesuatu itu dengan sholat tahajud. Wah ampun, luar biasa ini. Jadi dalam setiap perjalanan hidup manusia itu, kita wajib mempunyai sesuatu, yang harus kita capai. Gitu. Nah, untuk mencapai sesuatu X tadi itu, bisa jadi kita tidak berdaya untuk mencapainya sendiri. Nah, disitulah kita ingat ayat dari surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berbakti. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Hanya kepada Engkau ya Allah kami patuh. Nah, kemudian berikutnya, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, jadi nggak mungkin kita hidup semuanya mau kita kerjakan sendiri, semuanya mau kita usahakan sendiri tanpa berdoa. Nah itu. Jadi kalau ada yang berpendapat kita tidak perlu berdoa, wah itu sebetulnya ya mohon maaf ya, belum memahami surat Al-Fatihah tadi. Jadi kita itu betul-betul wajib berdoa, maksudnya memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan ada keterangannya bahwa kalau kamu sampai tidak berdoa kepada Allah, berarti kamu sombong sekali kepada Allah. Berarti kamu tuh berani menyatakan saya tidak butuh pertolongan Allah. Nah itu kalau dalam Islam, dalam surat Al-Fatihah ini banyak hal yang kita harus minta pertolongan kepada Allah. Sebagai contoh yang mudah, siapa yang bisa merawat organ-organ tubuh kita? Siapa yang bisa merawat jantung kita? Siapa yang bisa merawat darah kita? Siapa yang bisa merawat paru-paru kita? Siapa yang bisa melindungi organ-organ tubuh kita tadi tidak dimakan kanker itu ya? Tidak ada, hanya Allah yang bisa. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah lindungilah kami. Maksudnya lindungi seluruh tubuh kita ini.
Ya kan, kalau jantung kita tidak dilindungi Allah, tiba-tiba rusak, wah, kita pasti menjadi golongan orang-orang yang celaka, ya kan. Nah itu. Jadi kejarlah segala sesuatu itu dengan sholat tahajud. Ini luar biasa loh nasihat beliau ini. Jadi kewajiban yang lain dalam Islam itu tetap kita kerjakan, tetapi amalan untuk bisa mencapai sesuatu yang di luar nalar kita itu, ya kita harus dengan sangat tahajud itu. Nah, jadi sebagaimana contoh tadi di awal ya, kita itu kita itu wajib punya cita-cita bisa makan buah durian, ya, bisa yang tadi berapa harga 1.500.000 ya buah durian montong itu. Kalau kita minta sama Allah malam-malam setelah sholat tahajud itu, ya Allah izinkan saya bisa makan durian montong dengan harganya sangat mahal bagi saya. Nah, suatu saat ditolong oleh Allah kita. Tiba-tiba kita ada acara, ada senior kita yang traktir, ayo makan durian dulu. Itu jadinya bisa makan itu. Nah itu. Jadi banyak kisah, ada satu kisah ini yang menunjukkan kita itu wajib mendekat kepada Allah supaya kita bisa ditolong oleh Allah, supaya apa yang menjadi permintaan kita yang tidak masuk akal untuk bisa dicapai, bisa diberikan kepada oleh Allah pada kita. Bahkan tadi saya membaca Al-Quran, ayat itu luar biasa itu, menyebutkan hadiah apa yang akan diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam, terus menerus setiap malam. Itu disebut dalam Al-Quran, kamu akan mendapatkan hadiah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, sesuatu yang belum pernah kamu lihat, sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hatimu. Wih, luar biasa ini ya. Nah itu. Jadi luar biasa. Jadi Allah menyembunyikan. Jadi hadiah untuk sholat tahajud itu dirahasiakan bahasanya. Tapi pasti saya kasih hadiah, kata Allah. Sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hatimu. Sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sesuatu yang belum pernah kamu perkirakan. Nah itu. Nah, itulah hadiahnya, luar biasa. Dan kita perlu catat juga ya, bahwa ternyata ya, hadiah-hadiah bagi pelaku sholat tahajud yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya diberikan kepada orang Islam yang sudah mengerjakan tahajud. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ya belum mengerjakan sholat tahajud setiap malam hari, itu jangan berharap
kita akan mendapat hadiah yang disebut di dalam Al-Quran itu. Nah itu, jadi makanya Pak Ustadz yang tadi pertama di awal saya sebutkan itu menyatakan belum cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Wah ini luar biasa ini. Belum cukup kata beliau itu. Nah yang kedua itu nasihat yang luar biasa. Berarti Pak Ustadz yang kedua tadi itu sudah merasakan sendiri bagaimana perjuangan beliau dari awal memulai berdakwah sampai sekarang ini ya. Kejarlah segala sesuatu dengan sholat tahajudmu, ya kan? Jadi itu mananya apa? Mananya setiap orang itu wajib ya mempunyai cita-cita yang tinggi, meskipun sepertinya mustahil dicapai pada saat ini. Meskipun kelihatannya mustahil dicapai pada saat ini. Nah kemudian setiap gerakan sholat itu menyehatkan. Nah ini luar biasa. Saya menemukan tiga buku yang singkat cerita itu menjelaskan bahwa setiap gerakan sholat itu diuraikan sangat detail oleh dokter yang menulis itu. Ternyata menyehatkan tubuh kita. Ini Allah luar biasa ini. Jadi menciptakan suatu resep ya, menciptakan suatu resep supaya tubuh kita itu tetap sehat. Sebagaimana kita ketahui, tugas manusia di dunia ini ya, yang paling berat itu apa? Yang paling berat menjaga tubuhnya, ya, menjaga kesehatan tubuhnya. Banyak orang, sebagian besar orang itu akhirnya gagal menjaga kesehatan tubuhnya. Saya pernah ketemu seorang teman saya itu ayahnya meninggal dalam keadaan sehat. Bahkan Pak Yosef ini luar biasa. 100 hari sebelum meninggal, beliau sudah didatangin malaikat bahwa Bapak selamat hidup di dunia dengan baik dan masuk surga itu. Buku catatan amalnya diberikan. Nah kemudian ini mungkin belum pernah saya sampaikan ya. Kemudian Pak Kiai itu mengumpulkan semua keluarganya bahwa saya nanti tanggal sekian hari ini jam sekian saya akan dijemput malaikat. Saya akan kembali kepada Allah. Nah itu sebelum benar-benar hari hanya dijemput oleh malaikat itu, beliau itu menyiapkan batu nisannya, terus menyiapkan nanti saya dikubur di sini ya, gitu sama keluarga. Terus apalagi yang beliau itu sampaikan itu, bahwa catatan amal itu sudah diberikan kepada beliau itu. Dan dosa-dosanya dihapus itu. Jadi masalah gini loh, orang meninggal dunia itu tidak ada yang mendadak, tidak ada yang tiba-tiba hari ini si fulan didatangin malaikat pencabut nyawa itu. Tidak, ternyata 100 hari sebelumnya itu
sudah kedatangan malaikat yang memberikan informasi bahwa Bapak akan dijemput tanggal sekian. Nah itu artinya apa? Artinya orang meninggal dunia itu tidak ada yang mendadak tiba-tiba kedatangan malaikat penjabutnya itu langsung dicabutnya langsung. Nah ternyata sehari sebelum sudah diberitahu. Nah saya jadi ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa sebelum kamu meninggal dunia berwasiatlah kamu. Nah disuruh berwasiat itu ternyata maksudnya itu Pak Yosef. Ya kan kalau seorang meninggalnya kan 100 hari berikutnya itu kan berarti masih punya waktu untuk berwasiat. Nih saya punya rumah lagi di sini, ini sertifikatnya. Kan berwasiat. Nanti urus itu, ya kan? Nah, ayah punya warisan apa lagi? Oh punya tanah di sini. Itu. Oh punya uang tunai di bank ini sekian. Nah itu berwasiat itu namanya. Nah tapi kebanyakan manusia itu tidak mau berwasiat. Dia malah nggak percaya kedatangan malaikat itu. Padahal kata teman saya itu ayahnya sesuatu. Malaikat itu menemui ayahnya dalam wujud manusia. Berencana warna pakai baju putih kata beliau. Nah, jadi harus berwasiat. Ya. Kemudian, nah akhirnya apa? Akhirnya pas hari hanya itu, beliau mengatakan saya akan dijemput jam 10 pagi, hari Jumat. Hari Jumat meninggalnya gitu. Kalau nggak salah ya begitu. Nah sebelum jam 9 beliau sudah mandi, sudah pakai baju rapi ya. Terus pesan sama warganya, saya mau masuk kamar. Nanti kalau sudah jam 10 baru dibuka kamar. Urus saya. Benar ternyata. Jam 10 dibuka. Sudah meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah yang hebat dari beliau itu pesannya beliau itu. Ya, ini intermezzo ya nama. Pesannya beliau itu apa? Saya tidak perlu dimandikan lagi. Saya sudah mandi. Biasanya kan ya Pak Yosef ya, orang meninggal itu kan sebelum dikafani dimandiin dulu. Dia nggak mau, saya sudah mandi sendiri. Wah itu luar biasa itu orang. Luar biasa itu orang itu. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan sehat. Nah ya mohon maaf ya kan kita sering mendengar orang, wah si fulan meninggal karena serangan jantung gitu. Wah si fulan meninggal karena tabrakan gitu misalnya. Ya, wah si fulan meninggal karena kanker stadium 4 gitu misalnya kan. Itu kan gimana itu ya? Kan beda dengan Pak Kiai tadi kan. Meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dijemputnya malaikat beliau dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya baru mendengar satu itu, Pak Yosef. Ada orang meninggal tidak perlu dimandikan lagi, sudah mandi sendiri. Itu luar biasa. Nah itu jadi, nah kemudian kita lanjutkan. Nah ini jadi yang pertama kali amal ibadah seseorang itu dihisap oleh Allah itu apa?
ternyata sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud itu amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Tentu saja kan, Nabi Muhammad itu kan utusan Allah. Jadi wahyunya itu diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Nah, kemudian baca, saudara-saudaraku, itu ada di buku sejarah sholat. Nah, makanya saya sempat berpikir lama itu, Pak Yosef. Pernah berpikir lama, kenapa kok sholat itu menjadi amal yang pertama kali dihisab atau diperiksa oleh Allah tuh, diperiksa oleh malaikatnya ya maksudnya. Ternyata itu perintah pertama kali Allah kepada umat manusia, kepada Nabi Muhammad dan umat sampai akhir zaman nanti, karena kita sangat yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi yang pamungkas. Berarti ilmunya Allah itu sudah diturunkan semua di zaman Nabi Muhammad. Jadi manusia-manusia di zaman Nabi Muhammad dan berikut-berikutnya itu sudah mampu berpikir, sudah sanggup memahami isinya kitab suci Al-Quran itu. Nah, siapa yang bisa memahami isinya Al-Quran? Kata Allah, mereka itu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang ini yang saya salut bisa memahami isinya Al-Quran itu ada, Pak Yosef. Beliau itu adalah Bapak Profesor Dr. Menahem Ali. Itu di YouTube ada tuh. Nah, beliau itu saya bandingkan dengan yang lain ya. Itu bahasa Al-Quran itu setiap kata paham dia. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Nggak mungkin ini salah katanya. Yang benar Al-Quran katanya. Nah, di situ yang saya benar-benar terperangah itu ya. Kan banyak perdebatan nih, ini mengalah sedikit ya, banyak perdebatan siapa yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, apakah Ismail atau Isa anaknya ya kan. Banyak orang berpendapat Ishak katanya yang mau disembelih itu. Nah, Profesor Menahem tuh baca ayat-ayatnya, bukan, itu Ismail itu ya Allah. Mengapa? Karena Ismail itu anak tunggalnya Ibrahim. Sebelum Nabi Ismail punya adik namanya Nabi Isa itu, perintah itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada peristiwa mau menyembelih anaknya itu. Nah, jadi perdebatan mengenai siapa yang akan disembelih itu ada dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan Isa, katanya. Ada kedua Ismail. Nah, saya meyakini Ismail, benar itu kata profesor itu. Beliau itu paham betul setiap kata dalam bahasa Arab. Makanya saya semakin yakin ya bahwa Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang malam-malam sholat tahajud, Pak Yesen. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu Allah menjelaskan, aku akan menurunkan perkataan yang bermutu, perkataan yang berbobot kepada orang-orang yang malam-malam sholat tahajud.
Nah, perkataan yang bermutu, yang berbobot itu apa? Itu ayat-ayat Al-Quran. Itu saya, ya Allah, luar biasa ini. Saya pengen ketemu yang ahli Al-Quran tuh, ketemu di YouTube Profesor Menahem Ali. Nah, kemudian kembali ke pernyataan yang tadi, yang bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang amal ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah. Makanya Allah mengatakan, makanya ada informasi, ada keterangan bahwa kalau seseorang punya amalan tahajud, ya, itu amal-amal yang lainnya dianggap sudah baik, udah baik yang lainnya. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi juga mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Itu berarti manusia yang terbaik, manusia yang sebaik-baiknya. Nah, jadi itulah sholat tahajud, ya. Kemudian perintah mendirikan gini. Jadi sholat itu adalah perintah Allah. Nah, itu. Terutama sholat yang disebut di dalam Al-Quran itu. Nah, itu catatan pertama ya. Yang kedua, perintah sholat yang disebut di dalam Al-Quran, ya, perintah sholat yang disebut di dalam Al-Quran itu tuh hukumnya itu wajib. Kata seorang kiai yang saya pernah ketemu, kita tidak perlu berdebat lagi, katanya. Kata beliau itu, kalau itu perintah Allah wajib dikerjakan. Kalau itu larangan Allah itu haram. Haram, jangan dikerjakan. Nah, jadi karena sholat tahajud itu perintah Allah, maka kita siap mengerjakan, ya kan? Karena yang memerintah Allah. Nah, itu. Terus banyak orang yang tidak berpikir atau belum berpikir, ya. Seandainya sholat tahajud itu tidak kita kerjakan, terus gimana? Orang itu malah nanya gitu, Pak Yosef. Kan Anda memotivasi orang untuk sholat tahajud, ya. Terus kalau saya nggak mau gimana, katanya? Saya nggak mau sholat tahajud. Ya, saya ceritakan dari bahwa kehidupan kita di dunia ini, kita harus bisa membaca kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ya, kejadian-kejadian di lingkungan kita. Karena prinsip utama dalam agama Islam itu, kamu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tahajud, berarti nanti pasti kita akan diberi balasan banyak sekali kebaikan yang pada akhirnya itu perjalanan akhir hidup kita itu kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpuji. Itu. Jangan sampai kita
meninggal dunia nanti kita dikenang sebagai orang yang tidak baik, ya kan? Jangan sampai kita dikenang sebagai orang-orang yang banyak mengerjakan larangan-larangan Allah. Saya pernah ketemu orang, dia bilang gini ke saya, Pak Haji katanya, saya itu semua larangan Allah sudah saya catat di buku saya. Allah melarang ini, saya catat. Itu tidak saya kerjakan. Apa yang dilarang Allah, semua sudah saya tinggalkan. Tidak ada saya mengerjakan larangan Allah. Tapi Pak Haji ada tapinya terhadap. Tapi Pak Haji, saya itu enggak sholat. Kaget saya itu enggak mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah puasa, saya enggak puasa. Gitu loh. Kok bisa gitu jangan? Iya Pak Haji. Sholat itu tidak saya kerjakan. Sholat 5 waktu tidak saya kerjakan katanya. Sholat tahajud apalagi nggak saya kerjakan katanya. Itu puasa tidak saya kerjakan. Tapi semua larangan Allah tidak ada yang saya kerjakan. Terus gimana itu Pak Haji? Saya kaget juga ini ketemu orang yang begini ini ya. Kak, biasanya orang itu semua perintah Allah dikerjakan, tapi larangan-larangan Allah masih dikerjakan juga gitu. Nah ini. Nah untuk saya menjawab, ya yang bisa menilai Bapak itu hanya Allah sahabat. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Bapak. Nah saya yakin suatu saat nanti di kemudian hari Bapak akan mendapat hidayah dari Allah. Bahwa Bapak sudah luar biasa menurut saya. Semua yang dilarang Allah itu sudah tidak ada yang dikerjakan. Semua ditinggalkan. Cuma itu tadi. Saya ibadah-ibadah itu tidak ada yang saya kerjakan. Ya saya doakan Pak Haji. Jelas saya tidak berani menghakimi. Wah Bapak masuk neraka nanti. Wah masa saya kesalahan. Bapak sedang dalam proses belajar sahabat. Sedang dalam proses belajar menjadi manusia terbaik sahabat. Wah betul ya. Iya luar biasa semua kegiatan maksiat sudah ditinggalkan. Baik bang. Nah saya yakin lah beliau akhirnya terima kasih Pak Haji, saya disemangati untuk bisa mendapatkan daya Allah yang lebih baik lagi. Ya nggak perlu. Nah dan jika orang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu berarti amal ibadah sholatnya itu belum lengkap. Nah itu, jadi ya kita hanya bisa menghimbau ya pada orang-orang yang seperti itu. Suatu saat saya yakin bapak-bapak ibu-ibu itu akan mendapat hidayah dari Allah sehingga termotivasi untuk mengerjakan sholat ya pertama sholat wajib 5 waktu itu dan meningkat ke sholat yang istimewa yaitu sholat tahajud itu. Nah ternyata di balik perintah sholat tahajud itu ya ternyata
di balik perintah sholat tahajud itu, yang paling penting itu ada ternyata, yaitu perintah bangun malam. Nah, jadi perintah bangun di waktu malam hari itu, itu satu paket ternyata dengan sholat tahajud itu. Jadi manusia memang punya kebutuhan untuk tidur di waktu malam hari ya. Nah, yang kedua, tidur berlama-lama di waktu malam hari itu justru sangat membahayakan kesehatan kita. Penyakit akan berdatangan itu kepada kita itu. Nah, makanya ada hadis Nabi ya, pesan dari Nabi Muhammad itu, sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari tubuh kamu. Wah, ini luar biasa. Pak Andi, kemarin saya ketemu orang Pak Andi, nggak sengaja di acara apa itu. Beliau itu ternyata umurnya 85 tahun Pak Andi. Tukang tahajud ternyata. Wah, saya itu udah mikir ya, wah ini bapak ini bisa bertahan sampai 85 tahun. Masih dalam keadaan sehat Pak Andi. Gagah perkasa itu. Dalam hati saya, wah ini pasti punya amalan tahajud ini. Nah, terus dia masih pegang HP Pak Andi. Nah, kalau saya lihat ada orang pegang HP itu, pikiran saya cuma satu Pak Andi, subscribe itu. Itu langsung saya muter-muter kan, Pak Haji. Nah, kebetulan saya baru memulai membuat video di YouTube itu, namanya Motivator Tahajud. Saya mohon Pak Haji berkenan melihat itu. Oke, saya lihat gitu. Terus namanya apa? Motivator Tahajud gitu. Dan juga di subscribe ya Pak Haji ya. Ya, saya subscribe. Kaget melihat isinya tahajud semua. Itu Pak Andi. Jadi beliau itu meskipun sudah sangat senior ya, 85 tahun, tapi masih pegang HP. Luar biasa. Nah, terus dia komentarnya apa tuh Pak Andi? Saya baru niat ini katanya. Satu channel isinya tahajud semua itu. Nanti malam-malam saya tonton katanya. Nanti malam saya tonton. Semuanya saya tonton. Sampai janji gitu ke saya Pak. Beliau ceritanya gini. Saya memang tukang tahajud kata beliau itu. Tapi selama ini saya ilmu tahajud itu saya belum paham katanya. Belum tahu katanya. Nah ini kok masnya kok ngobrol dengan saya kok tiba-tiba menunjukkan ada channel yang khusus tahajud. Ya sama-sama Pak Haji saya bilang. Nah udah di-subscribe, udah berjanji loh. Yang saya catat itu dari beliau itu, ini sepertinya channel satu-satunya tentang tahajud. Ya mudah-mudahan beliau kan ya kenalannya banyak lah untuk menyebar nanti insya Allah. Nah kemudian yang paling penting itu sholat tahajud itu amalan orang istimewa ternyata. Mengapa? Karena sebagian besar manusia ya, jutaan orang sedang tertidur ngabur. Kok ada orang bangun gitu? Itu. Ya, saya cermati itu disebut Islam.
Bahkan Pak Andi ada buku yang luar biasa yang baru saya lihat di Shopee kemarin itu kan. Itu judulnya apa? Ketagihan tahajud, Pak Andi. Jadi 111 pelajaran untuk memotivasi orang rajin tahajud. Nah judulnya aja saya kaget ya, ketagihan tahajud ya. Wah ya, luar biasa itu. Nanti suatu saat kita bawa buku. Nah kemudian begitu pentingnya sholat tahajud ini sampai-sampai saya punya kenalan ya, ayahnya itu Pak Andi. Ayahnya itu mau dibelikan tempat tidur yang harganya 150 juta Pak Andi. Enggak mau Pak Andi. Kan gini ceritanya, bapaknya itu kalau malam tidur gelar tikar di lantai Pak Andi. Tapi punya tujuan utama Pak. Supaya tidurnya enggak terlalu lama supaya terbangun gitu. Nah, ketika ditawari anaknya, Papa saya beliin tempat tidur itu yang dari Amerika itu 150 juta. Nah, nggak mau, berarti saya malah kerjaannya tidur di malam hari itu. Saya itu mikir ya, kan pernah datang ke suatu pameran itu ada tempat tidur kok. Harganya 150, ada yang 250 juta itu. Besar sekali itu. Nah, saya nanya ke penjualnya, Pak Andi, Pak, apa istimewanya tempat tidur ini? Wah, Bapak kalau tidur di sini nyaman sekali, Pak. Bapak nggak pengen bangun-bangun dulu. Kepengennya tidur terus kata. Waduh, ini bahaya ini kalau dibeli. Bisa-bisa nggak tahajud ini kalau punya tempat tidur semua ini. Ya tempat tidur harganya segitu. Saya tuh nggak habis pikir itu. Ya toh. Tapi kok ya ada yang beli itu ya. Itu saya heran itu. Ada yang beli. Wah itu luar biasa itu. Baik itu sebagai penutup ya. Tinggal berdoa ya Pak Yosef ya. Ya baiklah. Baiklah kita tutup pelajaran tahajud pada hari ini dengan berdoa memohon langsung kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengerjakan perintah-Mu ini. Perintah bangun malam dan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud yang lama. Ya Allah, berikan kepada kami ini umur yang panjang dan dalam keadaan yang sehat. Masih banyak yang belum kami capai ya Allah. Masih banyak yang harus kami perjuangkan. Ya Allah, izinkan kami bisa memahami semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena hanya atas izin dan kehendak-Mu saja kami bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya Allah, lindungilah kami ini semua. Jangan sampai kami melupakan Engkau. Jangan sampai kami lalai dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai kami meninggalkan salat tahajud perintah-Mu ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk, memberikan
ilmu tentang salat tahajud ini. Baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita memohon di-subscribe oleh rekan-rekan netizen meskipun kamu sudah melampaui target subscriber itu. Tinggal ditonton itu. Dan alhamdulillah dari setiap hari itu ada yang menonton video-video kami. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.